Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi reksadana indeks saham saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya berinvestasi di produk investasi BNI AM Index IDX30 sebesar Rp190.000 dan sudah berjalan selama 8 bulan. Sekaligus saya akan review tentang perubahan mayor yang dilakukan dari indeks IDX30 pada tahun 2020 ini. Jika kalian ada saran, masukan, pertanyaan, atau mungkin usulan topik yang lainnya ya, kalian bisa langsung sampaikan saja di bawah. Terima kasih. Jadi aplikasi Bibit itu apa? Jadi aplikasi Bibit adalah aplikasi investasi. Jadi menggunakan aplikasi ini kita bisa berinvestasi reksadana seperti itu. Jadi di sini saya telah berinvestasi dengan modal awal sekitar 1,1 juta ya, dan sudah mendapatkan keuntungan Rp66.000. Jadi yang total ini itu adalah totalnya. Jadi total dari modal saya dan juga keuntungannya yang Rp66.000 ini. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin berinvestasi reksadana, kalian bisa download aplikasi Bibit dan kalian bisa gunakan kode referral saya ya, Jalan Kecil, dan kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalian bisa gunakan kode referral saya dan mendapatkan cashback Rp25.000. Jadi enaknya di reksadana itu seperti apa ya? Jadi di reksadana itu kita bisa mulai dengan modal yang kecil ya, tidak seperti di saham atau mungkin instrumen emas atau yang lainnya ya. Nanti di sini saya akan tampilkan ya, misal untuk produk reksadana pasar uang. Jadi untuk minimalnya berapa itu kalian bisa ceknya ya. Jadi ini kan ada beberapa produk ya, tetapi setiap produk itu minimal investasinya berbeda-beda, tergantung produknya seperti itu. Misal di Manulife Dana Kas 2 ini kita bisa lihat ya, untuk minimal investasinya itu di bagian yang ini ya, minimal pembelian itu Rp10.000. Jadi di reksadana enaknya seperti itu ya, kita bisa mulai dengan modal yang kecil. Jadi untuk kalian pemula atau mungkin pelajar atau mungkin yang ingin coba-coba investasi ya, itu sangat cocok untuk coba investasi di reksadana seperti itu. Karena ini bisa mulai dengan Rp10.000. Tadi tidak perlu modal yang besar-besar seperti itu, dan juga tentunya aman ya, karena aplikasi yang untuk pembeli reksadana itu sudah mendapatkan lisensi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tinggal kalian kelola resikonya seperti apa antara reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan juga mungkin kalian ingin yang pilih syariah ya, seperti itu. Jadi di reksadana, baik di reksadana saham maupun di reksadana indeks, itu konsepnya berbeda dengan saham. Jadi kalau misal saham ya, kita membeli misal saham Bank BNI. Jadi kita membelinya itu dalam satuan lot. Jadi satu lot itu 100 lembar saham. Jadi sekali beli kita mendapatkan 100 lembar saham Bank BNI. Contohnya di sini Bank BNI. Jadi kita memiliki bukti kepemilikan dari perusahaan BNI ini. Sedangkan kalau di reksadana itu berbeda. Jadi untuk di reksadana bukti kepemilikannya itu unit. Jadi satu unit ini berisi kumpulan saham. Jadi berbeda dengan saham. Jadi kalau misalnya kita membeli di saham ya satu saham itu. Kalau misalnya di reksadana ini satu unit itu berarti kumpulan saham. Kalau misal di IDX30 itu berarti kita membeli kumpulan saham yang masuk indeks IDX30, yaitu 30 saham yang terbaik. Jadi seperti itu ya. Misal Bank BCA, BBCA, Bank BRI, Telkom, seperti itu. Jadi ada 30 saham yang terbaik dari fundamental dan juga yang paling liquid ya, artinya yang paling banyak ditransaksikan atau yang paling laku seperti itu. Jadi 30 saham yang terbaik dan yang paling laku itu diinvestasikannya ke seperti itu kalau indeks IDX30. Kalau misal di indeks lainnya, misal di indeks syariah, yaitu dibatasi saham-saham yang sektornya halal seperti itu. Kalau misal IDX30 berarti 30 dibatasi 30 perusahaan. Ya, jadi 30 perusahaan ini itu bergantian ya, ada yang masuk, ada yang keluar juga. Jadi dievaluasi setiap tahunnya. Jadi satu tahun itu 2 kali evaluasi mayor dan 2 kali evaluasi minor kalau nggak salah seperti itu. Jadi nanti saya akan
tampilkan perubahannya itu seperti apa, perubahan dari evaluasi mayor pada tahun 2021 ini. Jadi di sini saya akan tampilkan ya evaluasi mayor yang dilakukan oleh indeks IDX30 ini. Jadi kalian bisa lihatnya di websitenya Bursa Efek Indonesia yang resmi ya, idx.co.id. Terus kita bisa masuk ke data pasar di bagian ini ya, data saham yang indeks saham seperti itu. Kalian bisa klik yang indeks saham, terus kemudian kalian pilih di sini IDX30 seperti itu. IDX30, kalian pilih yang IDX30 ini seperti itu. Nah, di sini kalian bisa unduh terlebih dahulu karena saya sudah mengunduhnya ya. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Jadi seperti ini ya untuk evaluasi mayor indeks IDX30. Ini berlaku mulai Februari sampai Juli 2021 ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat untuk daftar saham-sahamnya yang masuk dan juga keluar dari indeks ini seperti itu. Jadi seperti ini untuk daftar saham untuk perhitungan IDX30 ya pada periode Februari sampai dengan Juli 2021. Seperti ini ada Energi, Aneka Tambang, Astra, BCA, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, BTPN Syariah, Carun Pokpan, ya seperti itu ya, perusahaan-perusahaan yang sudah sangat terkenal, misal Indofood, Indakiat, Kalbe Farma, nah seperti itu. Jadi ada 30 perusahaan yang terbaik dan yang paling liquid di Bursa Indonesia, seperti itu, di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada beberapa saham yang baru ya. Jadi 30 ini tidak tetap ya, artinya 30 ini mereka bersaing. Jadi perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus dan juga yang liquid tentunya ya, itu bersaing. Jadi 30 yang terbaik itu masuk dalam indeks ini, indeks IDX30 seperti itu. Jadi setiap tahunnya itu diganti seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang baru ini ada 4 ya, ada Merdeka Copper Gold, terus kemudian Pakuwon Jati, Tower Bersama Infrastruktur, dan juga Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Jadi ada 4 yang baru. Tentunya ada 4 juga yang keluar ya, seperti itu. Jadi yang keluar ini ada 4 juga, yaitu AC Hardware Indonesia, Era Jaya Swasembada, Inco atau Vale Indonesia, ini perusahaan timah ya, dan juga Java Covid Indonesia seperti itu. Jadi ada perubahan di sini, ada 4 yang baru, Merdeka Copper Gold, Pakuwon, Tower, dan juga Ciwi Kimia seperti itu. Jadi sebelum masuk ke hasil investasi saya, terlebih dahulu saya akan tampilkan detail dari produk saya, mulai dari resikonya, terus kemudian drawdown-nya, minimal investasinya berapa, itu nanti saya akan tampilkan seperti itu. Jadi sebelumnya seperti ini ya. Jadi yang produk yang saya pilih ini termasuk bagus ya, karena ketika kita membeli pakai rekomendasi atau robo advisor itu, lihat ya produknya itu ada ya setiap rekomendasi. Untuk dana pensiun saya, beli motor saya, terus kemudian dana darurat saya itu ada BNI AM Index IDX30. Jadi seperti itu sudah lumayan ya berarti untuk kinerjanya. Jadi untuk detailnya kita bisa masuk ke bagian saham, terus kita pilih ya ini BNI AM Index IDX30 seperti itu. Nah seperti ini kita bisa lihat ya untuk grafiknya dalam 1 tahun terakhir itu seperti apa, terus kemudian 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir seperti itu, bahkan 10 tahun terakhir juga bisa. Jadi seperti itu untuk detail dari produk yang saya pilih. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi seperti ini. Terus kemudian kita bisa tahu ya untuk CAGR-nya dalam 1 tahun terakhir itu masih minus 3,6%. Jadi artinya kalau kalian membeli produk ini 1 tahun yang lalu dan sekarang itu kalian rugi 3%. Jadi seperti itu. Terus kemudian drawdown-nya 40%. Jadi drawdown itu seperti apa? Di drawdown itu seperti ini ya. Jadi penurunan terbesarnya. Jadi penurunannya misal dari titik tertinggi ini ya sampai ke yang paling rendah ini itu 48,33%. Jadi ini sangat besar ya, hampir 50%. Jadi misal kalian berinvestasi di sini ya, kalian beli produk ini misal 10 juta di sini. Terus kemudian ketika di sini kalian jual itu berarti kalian rugi ini 48,33%. Jadi hampir 50%
Jadi kalian investasi 10 juta, uang kalian hilang 5 juta. Jadi seperti itu. Sangat beresiko, jadi ini termasuk resiko tinggi ya, karena ini reksadana pasar uang seperti itu. Jadi seperti itu. Terus kemudian total AUM-nya 831 miliar ya. Ini besar ya, seperti itu. Jadi total AUM itu seperti apa ya? Ini adalah dana yang dikelola oleh manajer investasi ini. Jadi misal saya investasi di sini 1 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah itu masuk ke ini, ke 831,94 miliar seperti itu. Untuk total AUM. Jadi di reksadana saham atau di reksadana indeks itu resikonya tinggi ya, seperti itu. Misal saya bandingkan untuk di reksadana pasar uang ya, kita bisa pilih misal di reksadana pasar uang. Jadi kita bisa lihat ya grafiknya seperti apa. Misal di Sukor Invest Syariah Money Market Fund seperti itu. Kita bandingkan dengan yang seperti ini. Jadi dalam 1 tahun terakhir itu justru yang pasar uang yang lebih untung dari reksadana saham seperti itu. Karena ini terdampak corona. Jadi kan reksadana saham atau reksadana indeks tentunya kan ada korelasinya dengan IHSG ya, dengan mengikuti IHSG. Karena ada corona, IHSG turun, tentunya reksadana saham kita juga turun. Jadi memang ini resiko tinggi untuk di reksadana indeks seperti itu. Kalau reksadana pasar uang ya ini stabil, naik terus seperti itu. Untuk detail lainnya seperti misal minimal investasinya kan bisa lihat di bawah seperti ini ya. Minimal investasinya Rp10.000. Untuk biaya pembelian gratis, penjualan juga gratis seperti itu. Terus kemudian alokasi asetnya 100% dimasukkan di saham. Jadi kalau misal reksadana indeks itu biasanya 100% dimasukkan ke saham. Kalau misal reksadana saham ada porsi misal di reksadana pasar uang seperti itu. Untuk top holdingnya seperti ini ya, kalian bisa ceknya di fund fact sheet dan juga prospektus. Untuk yang 30 saham yang dibeli dari IDX30 itu kalian bisa lihat tadi di websitenya tadi seperti itu, di websitenya idx.co.id. Jadi keuntungannya kalau di reksadana indeks itu kita bisa melihat saham-saham apa saja yang dibelinya seperti itu. Kalau misal reksadana saham itu sekedar top holdingnya, misal di Sukor Equity Fund itu kita bisa mengeceknya yang di top-topnya saja seperti itu. Kalau di reksadana saham misal Astra, Bank BNI, Bank BTN, PGN, Telkom Indonesia seperti itu. Ya, hanya 5 ini saja yang kita tahu. Sedangkan kalau di reksadana indeks ya kita tahu semuanya seperti itu. Jadi kan kita tidak tahu ya. Misal dia beli perusahaan-perusahaan yang prospeknya kurang bagus seperti itu, terus kemudian merugi kan, berarti kinerjanya akan turun. Jadi seperti itu. Kalau di IDX30 ya istilahnya yang paling aman seperti itu, karena dibelinya di perusahaan yang sudah top seperti itu. Jadi untuk hasil investasi saya masuknya di dana pensiun ya. Saya masukkan di dana pensiun. Kalau misal dibeli motor ini reksadana obligasi, sedangkan di pasar uang ini reksadana pasar uang untuk dana darurat seperti itu. Kita bisa ke dana pensiun seperti itu. Kita bisa masuk ke bagian saham. Jadi saya berinvestasi selama 8 bulan ya. Jadi selama 8 bulan saya investasi 190.000 dengan keuntungan Rp34.527 atau 18,17%.